Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Teuku Sultan Masyal dari kelas E Hukum Laut dengan NIM 1810611280. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa kasus pencemaran laut di alur laut Kepulauan Indonesia atau yang disebut dengan ALKI sebagai untuk memenuhi tugas UTS saya. Belum masuk ke dalam kasus beserta penyelesaiannya, saya akan menjelaskan secara singkat teori dari ALKI. Sejarah penetapan alur laut Kepulauan Indonesia atau disingkat dengan ALKI dimulai di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau sering disingkat dengan Seskowal sekitar pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 1991, khususnya di Direktorat Pengkajian setelah mempelajari hal yang terdapat dalam UNCLOS tahun 1982 atau Indonesia Maritime Institute pada tahun 2013. Pada saat ini juga dibicarakan tentang keharusan Indonesia menetapkan alur laut melalui perairan yuridiksinya untuk mewadahi pelayaran transit dari suatu perairan ke perairan lain. Penetapan ALKI dilakukan dengan pertimbangan aspek pertahanan dan keamanan negara serta kondisi hidrooceanografi agar jalur pelayaran itu aman dilalui oleh setiap kapal. Indonesia sebagai negara kepulauan pertama yang mengusulkan penetapan alur-alur laut kepulauannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS pada tahun 1982. ALKI itu memiliki 3 jalur. Yang pertama, jalur 1 sampai dengan 1A. Yang kedua, ALKI 2. Yang ketiga, ALKI 3A, B, C, D, dan E. Akhir-akhir ini, isu keamanan perlu mendapat perhatian yang serius. Salah satu isu keamanan tersebut adalah ancaman sumber daya laut atau perusakan serta pencemaran air laut beserta ekosistemnya. Tata kelola pemerintahan di laut menyangkut dengan keselamatan, keamanan, dan penegakan hukum dapat dikatakan belum tersedia secara memadai. Untuk itu perlu dibenahi sedini mungkin agar wilayah laut kita aman dari segala kondisi berbahaya. Untuk menjamin terselenggara keselamatan dan keamanan di laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat 1 dan 279 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan hukum di laut dan pantai yang dilakukan oleh penjaga laut dan penjaga pantai. Penjaga laut dan pantai memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan, keselamatan, dan keamanan pelayaran yang meliputi keselamatan dan keamanan angkutan perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim. Yang kedua, melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di air laut. Yang ketiga, pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksploitasi dan eksplorasi kekayaan laut. Tugas dan fungsi penjaga laut dan pantai tersebut sejalan dengan pasal 73, 101, 111, dan 224 UNCLOS tahun 1982 dan Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut sebagaimana telah diamanatkan sebelumnya tentang tindakan khusus untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.